Saat para teroris mulai merajalela dan sulit untuk dihentikan, pihak militer membuat sebuah program rahasia mengubah anjing menjadi senjata buas untuk menghentikan mereka. Para ilmuwan terhebat di seluruh dunia pun diam-diam bekerja sama dalam proyek itu, hingga tercetuslah sebuah nama dalam proyek tersebut dengan sebutan Project Silence. Suatu hari di sebuah perundingan yang diadakan pihak pemerintah, terlihat para petinggi di sana lagi mencari jalan keluar untuk para prajurit yang kini ditawan oleh pihak teroris. Seorang sekretaris keamanan yang bernama Jung Hyun Baek di sana pun mengusulkan mereka agar bernegosiasi dengan para teroris. 기다리다가 피랍자들 다 죽으면 그때 어떻게 할 거예요? Di tengah perbincangan muncul seorang pria yang merupakan wakil direktur keamanan bernama Jung Won Cha yang menyerahkan selembaran berkas pada Baek. Pada kesempatan itulah Jung yang ditanya oleh salah satu petinggi di sana menjelaskan isi berkas itu. 무장단체들의 협상을 장기간 지연시키면서 몸값을... Ternyata berkas itu berisi informasi betapa uniknya kasus tersebut karena pihak teroris yang gak meminta bernegosiasi. Dugaan yang Jung terima ada dua kemungkinan. Yang pertama, para teroris sengaja menunggu pihak pemerintah menawarkan negosiasi untuk minta tebusan. Sementara yang kedua, kemungkinan para tawanan itu udah dibunuh. 그 과반수의 국민들은 좀 더 현명한 정부의 정무적 판단을... Dengan banyaknya ketidakpastian dan gak bijak rasanya jika mengambil resiko, apalagi sekretaris keamanan Baek kini berniat mencalonkan diri menjadi presiden, mengingat tugas mereka adalah melayani separuh negara yang mendukung pemerintah, mayoritas mengharapkan keputusan yang lebih bijaksana terhadap kasus ini. Singkat cerita, karena keberaniannya itulah Baek memuji Jung setelah perundingan itu usai, sampai-sampai Baek berkata jika mereka punya dua orang seperti Jung, Baek dipastikan udah menjadi presiden sejak tahun lalu. Sebelum mereka berpisah, Baek memberi Jung sebuah beasiswa bagi anak sematawayang Jung untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Setibanya di rumah, Jung segera menyuruh anaknya yang bernama Cha Kyung-min untuk bersiap-siap berangkat ke luar negeri melanjutkan pendidikan. Cha pun merasa sangat bingung karena sang ayah malah berniat menjual rumah mereka hanya untuk biaya hidupnya di luar negeri. 가서 힙합이다 랩이다 그런 거 하지 말고 공부만 잘 들어. Cha sempat gak setuju karena sebenarnya dia hanya ingin tinggal dengan Jung. Tapi mau gimana lagi, Cha yang gak bisa menarik keputusan Jung pun memutuskan untuk pergi sembari membawa buku salinan milik ibu kandungnya yang telah lama berpisah dengan Jung. Beberapa waktu kemudian di sebuah tempat pengisian bahan bakar saat Jung akan membayar si penjaga pom yang bernama Jo Park ini dengan menggunakan kartu kredit, Jo bertingkah aneh dan malah menyuruh Jung membayarnya dengan uang cash. Merasa ada hal yang janggal, Jung yang melihat kunci master tergantung di celana Jo menyimpulkan bahwa Jo hanyalah seorang sopir truk derek. Atas hal itu Jung pun gak sudi membayar sebelum si penjaga pom yang asli kembali dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. 아빠 알아서 할 테니까 신경 쓰지 마. Di waktu yang sama terlihat seorang atlet golf yang bernama Yura baru aja tiba di bandara dengan bibinya yang bernama Miran. Di sana mereka dihampiri oleh seorang wanita tua bernama Hyesim yang menganggap kalau Yura adalah cucunya. Ternyata Hyesim udah pikun karena gak lama dari itu suami Hyesim yang bernama Byung Hak muncul dan langsung membawa Hyesim. Di tengah perjalanan, Yura dan Miran mendapati kalau kabut tebal memenuhi jalan yang akan mereka lalui. Jung dan Cha yang juga melewati jalan yang sama pun merasa heran kok bisa-bisanya di malam hari muncul kabut yang sangat tebal. Di tengah keheranan yang mereka alami, terlihat mobil sport berwarna kuning melaju sangat kencang melewati para pengemudi. Ternyata orang yang mengendarai mobil itu adalah seorang TikToker yang kita sebut
Ucup aja lah ya sesuai request yang diberi challenge oleh para penggemarnya. 아, 뭐 하는 거야, 진짜. 좋을 수도 있어요. 구원이 안 되네. Gak jauh dari keberadaan Jung dan Cha terlihat beberapa militer dengan mobil lapis baja yang mengangkut seekor anjing. Dalam salah satu mobil itu terdapat seorang ilmuwan yang sangat jenius bernama Mr. Yang yang diberi tugas. Diketahui tugasnya adalah memindahkan semua anjing hasil eksperimen mereka ke laboratorium yang terletak di Incheon. 1호차 공항대교 메이도로 진입합니다. Sesaat kemudian karena Ucup mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan di tengah kabut asap yang sangat lebat kayak hutan, mobil yang dikendarai Ucup akhirnya mengalami kecelakaan dan berujung pada kecelakaan beruntun. Dan gilanya karena tingkah bodohnya Ucup, sebuah truk pengangkut zat kimia berbahaya harus terjungkir di tengah jembatan yang mereka lalui. Dan hal itu membuat situasi di sana pun semakin chaos. Di sisi lain, Jo dimarahi oleh si pemilik pom karena dianggap Jo telah berbohong dan menyuruhnya agar mengganti semua tagihan bensin Jung. Gak terima dengan tuduhan itu, Jo pun segera menggaspol mobil berniat untuk mencari Jung. Pihak militer yang mengangkut para anjing eksperimen melaporkan kejadian yang mereka alami dan menyuruh para pasukan di belakang untuk beralih jalur. Tapi karena pandangan mereka terbatas, mobil yang ditumpangi para militer, termasuk yang ditumpangi Mr. Yang, mengalami kecelakaan. 조심 왜 이래? Melihat mobil yang ditumpangi Mr. Yang terbalik, Cha menyuruh sang ayah agar memeriksa keadaan mereka. Saat Jung menghampiri Mr. Yang, dia malah disuruh oleh dua orang petugas militer untuk menjaga Mr. Yang karena mereka akan mengecek sesuatu. 예. Secara mengejutkan, saat dua orang militer itu memeriksa keadaan mobil lapis baja, terlihat jelas mayat teman mereka yang dicabik-cabik oleh para anjing penelitian yang kini berhasil kabur. Demi keamanan, dua orang militer itu pun segera memblokir sinyal telepon. Sementara itu, Jung yang membawa Mr. Yang untuk masuk ke dalam mobilnya sembari berkomunikasi dengan baik mendapati kalau sinyal di ponselnya tiba-tiba hilang. Gak hanya itu aja, ternyata Cha juga udah gak ada dalam mobil. 야! Cha yang lagi berjalan bertemu dengan seekor anjing eksperimen bernama Ekhonain. Tapi di sini Cha yang gak tahu apa-apa malah berniat memberi makan anjing itu karena kasihan melihat luka di kepalanya. Beruntung sebelum Ekhonain menyerang Cha, Jung datang membuat si anjing langsung pergi meninggalkan mereka. Tampaknya anjing-anjing itu seperti kehilangan kesadaran menghampiri orang-orang yang ada di sekitaran mereka. Mr. Yang mendapat kabar kalau para Eko atau anjing eksperimen telah berhasil kabur segera mengaktifkan mode pengendalian. 지금 이거 무슨 상황인지 제가 좀 알아야겠습니다. 헬기고 도착합니다. Merasa ada hal yang gak beres, Jung menghampiri mereka dan meminta mereka semua agar menceritakan hal yang sebenarnya. Tapi di sini demi kerahasiaan tetap terjaga, pihak militer terpaksa memborgol Jung. 작전 중입니다. 너 이거 안 풀어? 네. Setelah berhasil mengamankan Jung, Mr. Yang pun segera memulai program pengendalian di mana dia memprogram semua Eko agar menyerang target 1, dan target 1 yang dimaksud di sini adalah seorang tentara yang barusan meminta Mr. Yang mengaktifkan program karena ternyata mereka berniat untuk memancing para Eko kembali ke dalam kontainer. Terlihat saat program itu diaktifkan, para Eko menyerang target 1 habis-habisan. Tapi di sini terdapat sebuah keanehan yang mana Ekhonain gak bergerak sama sekali meskipun program tersebut telah diaktifkan. Dikarenakan hanya Ekhonain aja yang gak bisa dikendalikan, Mr. Yang segera menonaktifkan program. Gak lama kemudian muncul sebuah helikopter militer yang berniat memindahkan semua Eko ke Incheon.
Saat Joe akan menderek salah satu mobil di sana, Joe dibuat ketar-ketir melihat anjing kesayangannya kabur. Di sisi lain, atas proyek rahasia yang dia gak ketahui, Jung berniat untuk menangkap Mr. Yang, dan pada kesempatan itulah Mr. Yang menyuruh Jung agar menanyakan hal itu pada Baek tentang Project Silence. 날고부터 신속하게 이동시킨다. 빨리빨리 이동시켜. 프로젝트! 사일런스! 수송 차량 발견했습니다. 지금 위치에서 케이지 내리겠습니다. Saat pihak militer mulai memindahkan para Echo satu persatu, Jung yang belum mendapat kejelasan dari Mr. Yang mencoba untuk mengejarnya. Tapi gak lama dari itu terlihat Joe yang lagi mencari anjingnya bertemu dengan Jung dan juga Cha. 너이 씨발! 64,300. 저 똥개 새끼 저 뭐야 저거 Mendapati kalau Echo 9 gak bergerak sama sekali, pihak militer pun memutuskan untuk mengangkut Echo yang ada terlebih dulu. Saat salah seorang militer mencoba untuk mencari keberadaan Echo 9, mereka mendapati bahwa Echo 9 berhasil melepas chip yang tertanam di otaknya dan kemudian... Ya, Echo 9 memasuki helikopter menyerang para militer satu persatu demi menyelamatkan para kawanan Echo lainnya. Hal itu pun membuat helikopter kehilangan kendali, menabrak tiang-tiang jembatan, dan ternyata akibat gesekan baling-baling heli pada kawat, sistem yang terdapat di para Echo menjadi kacau hingga para Echo lepas kendali dan bahkan bisa menyerang semua orang yang dianggap mereka sebagai target incaran. Secara mengejutkan, bagaikan anjing gila, para Echo menyerang siapapun orang yang ada di hadapan mereka. Dan hal itu membuat para militer yang ada di sana sangat kewalahan menghadapi para Echo. Dalam situasi chaos itulah Yura, Jung, dan para warga sipil lain berlarian berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saat Jung, Cha, dan Mr. Yang akan pergi dari tempat itu, Cha yang melihat Joe meminta bantuan mereka tiba-tiba malah menarik rem tangan menghentikan laju mobil. Beruntung Joe yang dikejar salah satu Echo berhasil terlebih dulu memasuki bagasi. Sementara di sisi lain, Yura dan para warga yang tersisa juga berhasil selamat memasuki sebuah bus yang ditumpangi Hyesim dan Byung. Sesaat kemudian, karena kepingan helikopter militer yang hancur terbakar jatuh tepat di atas truk pengangkut bahan kimia, api menyebar sangat cepat membuat kelompok Jung dengan terpaksa harus mencari jalan lain. Sayangnya, ada aja mobil yang mereka tumpangi malah tiba-tiba mati. Disitulah dengan menggunakan radio yang dibawa Mr. Yang, Jung mencoba menghubungi Baek, dan gak lama dari itu muncul salah satu Echo yang menyerang mobil mereka. Sementara atas kejadian itu, pihak wartawan pun meminta keterangan dari Baek untuk menanyakan kenapa jaringan sinyal diblokir dan lain sebagainya. Tahu kan gimana wartawan kepo banget dengan urusan orang kayak para emak-emak gosip? Aduh. 인명구조에 최선을 다하겠습니다. Setelah memberi keterangan pada wartawan, Baek mendapat informasi jika para Echo telah lepas dan membantai pasukan militer yang berjaga. Baek pun tampak bingung karena tanpa diketahui oleh banyak orang, ternyata Baek jugalah yang menyetujui proyek rahasia itu. 사람들 목소리 듣고 구조 아니야 구조형이야 그냥 Beberapa waktu kemudian, Mr. Yang menjelaskan bahwa sebenarnya dulu dia mengembangkan sebuah proyek seekor anjing penyelamat yang bisa merespon suara manusia. Tapi di sini pihak militer malah memaksa Mr. Yang agar memprogram ulang mereka untuk berburu. 테러리스트 색출을 목적으로 한국에 개발을 요청한 군견들입니다. Ternyata Amerika dan negara-negara Eropa menugaskan para ilmuwan dan Mr. Yang mengembangkan anjing pembunuh untuk memburu teroris. Mereka semua dilatih bisa mengenali suara target apapun dan menyerangnya. Tapi karena masalah serius proyek itu dihapus, dan atas hal itu Mr. Yang membawa para Echo menuju laboratorium Incheon untuk dimusnahkan. 저는 청와대 안보실행정관 차정원이라고 합니다.
Setelah sekian lama berusaha mencari bantuan, akhirnya Jung tersambung dengan baik yang langsung menanyakan di manakah Jung. Pada kesempatan itu Jung menjelaskan kalau dia ada di dekat menara utama. Di tengah perbincangan mereka, secara mengejutkan muncul sebuah ledakan yang sangat besar. Di tengah situasi kacau itulah beruntung sopir bus yang ditumpangi Yura mau mencari para masyarakat yang masih bertahan. Jung dan kelompoknya pun segera berusaha untuk masuk ke dalam bus di tengah kepulan gas beracun. 듣고 있어. 알았으니까 일단 비행마 거기다 묻어진다. 우리 훈련된 개가 아니고 미신개로 가지고야. Sembari minta bantuan pada Baek untuk segera mengerahkan tim SWAT dan membantai para Eko yang masih berkeliaran, Jung berusaha keras agar memasuki bus sebelum sebagian jembatan tersebut runtuh. Setelah situasi mereda, Jung memperkenalkan dirinya di hadapan para warga yang berhasil bertahan dan berkata kalau tim SWAT sebentar lagi tiba dan menolong mereka. Jung yang gak mau proyek rahasia terungkap hanya berkata kalau anjing-anjing yang berkeliaran hanyalah beberapa anjing yang terkena rabies. 사람을 죽이는 개들이다. Singkat cerita, tim SWAT pun akhirnya diluncurkan untuk membasmi para Eko dan menyelamatkan para warga. Saat tim SWAT tiba di lokasi, mereka langsung mencari keberadaan para Eko. Tapi karena para Eko itu telah hilang, tim SWAT memutuskan untuk mengevakuasi para warga. Satu persatu warga pun mulai dievakuasi, tapi di sini Mr. Yang tahu kalau para Eko sebenarnya bersembunyi takut untuk keluar. Dan benar aja saat mereka berada di tengah perjalanan, secara mengejutkan Eko-Eko itu muncul dan menyerang mereka semua. Duh, kok Eko-Eko? Dalam situasi kacau itulah beberapa warga termasuk Miran dan juga Hyesim terluka akibat peluru yang gak sengaja ditembakkan tim SWAT dan gigitan Eko. Dengan bersusah payah, tim SWAT yang berusaha melindungi para warga sangat disayangkan harus tewas dengan mengenaskan. Melihat hal itu, Jung mencoba menghubungi bantuan, tapi gak lama kemudian seekor Eko muncul dan langsung menyerangnya. Melihat kalau Cha dalam bahaya, Jung yang berhasil menyingkirkan Eko dan menyerangnya pun segera menyelamatkan Cha. Tanpa membuang waktu lama, Jung segera membawa Cha bersembunyi dalam bagasi bus. Tapi di sini Jung yang kehilangan radionya itu pun memutuskan untuk keluar. Saat Jung menemukan barang yang dia cari dan membawa buku kesayangan Cha, tiba-tiba Jung mendengar suara seseorang dan langsung menghampiri sumber suara itu. Ternyata itu adalah Yura, Jo, Miran, Hyesim, dan juga Byung yang bersembunyi dalam sebuah truk. Tampak jelas kondisi Hyesim yang semakin parah karena luka gigitan Eko yang ganas. 그 개들 시체에서 총만 쏙 집어가더라. Sementara Cha yang lagi melihat video tayangan ayahnya dan ibunya dulu dalam galeri ponselnya dibuat kaget oleh Mr. Yang tiba-tiba ada di belakang. Merasa gak mau diganggu, Mr. Yang kemudian memutuskan untuk naik ke dalam mobil. Mr. Yang menjelaskan kalau sepertinya para Eko, terutama Eko 9 berniat balas dendam. Hal itu dikarenakan semua anak Eko 9 selaku indukan dioperasi habis-habisan oleh para ilmuwan termasuk Mr. Yang, dan di antara itu semua ada banyak sekali anak Eko 9 yang tewas akibat proyek itu. Jadi saat ini Eko 9 betul-betul berniat untuk membalas dendam atas apa yang diperbuat manusia. 복수하는 거야. 제가 대장이에요?
대장은 아니고. Kembali ke Jung di mana dia punya sebuah ide menyalakan sebuah suar dan juga flare gun untuk menandakan keberadaan mereka. Setelah itu Jung menghubungi Baek agar Baek mengerahkan penembak jitu untuk membunuh para Eko. 이 걔들 버스 앞에 있었네. 저 새끼 때문에 여기 있어. Tampaknya para Eko itu takut terhadap api dan memudahkan mereka memasuki mobil. Tapi karena Eko 9 seperti terus-menerus memerintahkan Eko lainnya untuk menyerang manusia dan Cha yang akan membukakan pintu malah dihalang-halangi oleh Mr. Yang yang sangat ketakutan. Akhirnya Jung dengan terpaksa menembakkan sebuah flare gun tepat di hadapan mereka semua. Setelah semua berhasil memasuki mobil dan selamat, Jo yang emosi pun tanpa basa-basi menghajar Mr. Yang. Saat Yura akan menghidupkan mobil kesayangannya, kunci mobil bus tersebut telah hilang di bawah si sopir yang tewas entah kemana. Mengingat kalau Jo memiliki kunci master, tentu aja Jo pun segera mengambil alih kemudi dan menggaspol mobil. 자, 공항으로 부신! Secara mengejutkan, Baek yang gak mau proyek rahasianya yang gagal itu menyebar luas dan malah menjadikan dirinya mendapat nilai buruk di masyarakat, gak jadi mengerahkan penembak jitu untuk menyelamatkan kelompok Jung. 저희 지금 절단면 10m 지점에 도착했습니다. 30 menit kemudian, karena kondisi Hyesim semakin parah, belum lagi jembatan yang sebentar lagi kelihatan akan roboh, Jung dan yang lain memutuskan untuk membuat sebuah jebakan bagi para Eko yang berkeliaran di luar. Setelah sekian lama menunggu, saat Eko-Eko itu mulai memasuki bus, sangat disayangkan Hyesim yang terluka parah harus tewas saat itu juga. Di tengah kesedihan mereka karena mau gimana lagi, Jung dan yang lain pun segera menutup pintu bus saat semua Eko telah berhasil memasuki jebakan. Satu persatu dari mereka pun mulai keluar dari dalam bagasi dan berniat untuk menghampiri para penembak jitu karena mereka gak tahu bahwa para penembak jitu itu sebenarnya gak jadi dikerahkan oleh Baek. Saat Jung menyuruh Byung untuk segera keluar, Byung yang gak mau meninggalkan istrinya itu lebih memilih untuk mengorbankan diri. Beberapa waktu kemudian, saat Mr. Yang baru sadar kalau para bantuan gak datang, bertanya pada Cha siapakah orang yang selalu dihubungi oleh Jung. Mendengar kalau orang yang dihubungi Jung adalah Baek, Mr. Yang pun berkata pada Jung bahwa Baeklah orang yang menyetujui Silence Project. 내가 실장님이라도 그랬을 것 같아. Hal itu pun sontak membuat Jung geram karena demi mendapatkan jabatan, Baek rela melakukan apapun tanpa memperhitungkan resiko dibalik semua ini. Pantas aja Baek gak mau mengerahkan pasukan lagi untuk membantai para Eko. 나중에 후회하지 말고. Karena gak ada jalan lain lagi, Jung menyuruh Jo agar mengemudikan mobil dereknya. Tapi karena kunci master yang dia miliki tersimpan dalam bus, Mr. Yang punya sebuah ide untuk mengaktifkan kembali program pengendalian. Setelah sekian lama menelusuri puing-puing kekacauan di sana, akhirnya Mr. Yang kembali menemukan laptop dan alat khusus yang dia buang. 이 노트북으로 걔를 케이지로 유인한단 말이지? Dengan menggunakan alat khusus mirip jam tangan ini, Jung berniat memancing para Eko mengorbankan diri agar Jo bisa kembali mengambil kunci master untuk mengemudikan mobilnya, membawa seluruh kelompoknya kabur dari tempat itu. Mr. Yang pun mulai mengaktifkan program pengendalian dan satu persatu dari kelompok Jung pun udah pada posisi mereka masing-masing. Saat aba-aba diberikan dengan sebuah alat canggih, Jung mulai memancing para Eko sembari membaca buku favorit Cha. Dan benar aja, gak lama dari itu melihat para Eko yang mulai mengamuk, Yura pun segera memukul beberapa bola golf untuk memecahkan kaca mobil hingga kemudian...
Para Eko yang berhasil keluar segera mengerumuni berusaha menyerang Jung yang berada dalam mobil lapis baja. Kesempatan itu pun segera digunakan Jo dan yang lain untuk berusaha mengambil kunci mobil yang tersimpan atau ketinggalan dalam bus. Tapi saat Jo baru aja menyentuh kunci master, tiba-tiba dengan sekuat tenaga, Jo berusaha berlari menghampiri kelompoknya sembari dikejar oleh Eko 9 yang gak terpengaruh oleh program pengendalian. Saat Eko 9 berhasil melukai Mr. Yang, terjadi sebuah guncangan hebat yang menyebabkan sebagian jembatan runtuh. Eko 9 berusaha untuk menyelamatkan Eko lainnya dan di waktu yang sama secara gak diduga, Cha perlahan-lahan menuruni jembatan berniat untuk menyelamatkan sang ayah yang terjebak di ujung jembatan yang sebentar lagi akan runtuh. Apa? Ya, Dengan penuh ketakutan, Jung terus-menerus memanggil Eko 9 yang lagi berusaha menyelamatkan salah satu Eko yang tersisa agar gak menyerang Cha yang berada sangat dekat dengan mereka. Beruntung sebelum Eko 9 akan menyerang Cha, jalur jembatan tersebut kembali bergetar, membuat Eko 9 dan salah satu Eko itu terjatuh. Di tengah ketegangan, akhirnya Cha berhasil mengaitkan kait derek pada mobil lapis baja mereka. Dengan aba-aba yang diberikan Cha, Jo pun langsung berusaha menggeber mobilnya hingga pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Cha dan juga Jung. Sayangnya perjalanan mereka gak cukup baik karena kita bisa lihat jembatan perlahan-lahan udah mulai runtuh. Dengan terpaksa kelompok Jo pun melalui jalan tempat truk pengangkut bahan bakar kimia terjatuh dan tiba-tiba kait yang mengait mobil lapis baja yang mengangkut Cha dan Jung terlepas saat mereka melalui jalur itu. Di saat Jo dan yang lain mengira mereka telah tewas, tanpa diduga dari arah belakang mobil lapis baja meluncur ke hadapan mereka. Akhirnya setelah melalui hari yang sangat-sangat ekstrim, Mr. Yang, Jo, Jung, Cha, Miran, dan Yura berhasil selamat. Dan di sana terlihat baik bersama para petugas telah menunggu dan menyambut kedatangan kelompok Jung. Tapi di hadapan wartawan, Jung dan juga Mr. Yang kesal dengan baik membocorkan rahasia Project Silent kepada semua orang dan berkata kalau semua yang terjadi adalah ulah baik. Mamam tah baik. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. The webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up.